Ada saya kira di gunung. Kan dulu sempat ada yang Raja Mali. Kenapa Mas? Oh iya sudah. Ada yang itu bisa tokoh-tokoh itu nanti. Ketemu dia. Gampang, Pak. Dulu. Yang terhormat Bapak Gubernur dan para kepala perangkat daerah, ini ada hadir Ibu Kadis Perdagangan, Bapak Kepalanya Kepala Desa, kemudian Pak Kadis Koperasi UMKM, Bapak Kadis Dikbud, dan Bapak Kepala Kesbang Poldagri. Nah ini kalau di pasukan itu pasukan pemukulnya Pak Gubernur. Bu Kepala Desa yang kami hormati dan Pak Daeng Muhajir, suami, para tokoh agama, tokoh masyarakat Labuan Lombok, hadir beberapa kepala desa juga ini yang saya hormati, kemudian beberapa kepala sekolah, anak buahnya Pak Kadis Dikbud nih yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita silaturahim dengan Ibu Kepala Desa, para tokoh, para kepala desa dan para kepala sekolah. Insya Allah tidak panjang, dan sebelum memulai acara ini kita minta Ibu Kepala Desa dulu menyampaikan beberapa hal yang menjadi harapan mungkin atau selamat datang pada Pak Gubernur. Silakan Bu Kades. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kadis, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak-bapak kepala desa, dan Bapak-bapak kepala sekolah yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara pribadi saya sangat tersanjung dengan kehadiran Bapak di kediaman kami, yang kami tidak sangka. Kemarin kami diinformasikan oleh Pak Kepala Sekolah melalui Pak Kadis Kopi Sosial bahwa Bapak mau berkunjung. Ya insya Allah kami siap dengan kondisi yang penuh dengan kekurangan karena dadakan. Melalui kesempatan ini juga ada beberapa tokoh masyarakat
saya sampaikan kepada beliau bahwa Bapak mau datang berkunjung dan alhamdulillah beliau hadir. Mungkin melalui kesempatan ini ingin bertatap muka dengan Bapak. Mungkin kemarin-kemarin melihat melalui gambar, melihat melalui TV, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah kita bisa bertatap muka. Walaupun kita berada di di satu provinsi, tapi kita tidak pernah bertatap muka langsung, Pak G. Jadi kesempatan kita pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, dan mungkin ada unek-unek atau sesuatu yang perlu disampaikan, mungkin kita juga bisa berdiskusi atau tanya jawab atau minta sesuatu mungkin kepada pemimpin kita, nggih. Mungkin itu bisa nanti diwakili oleh beberapa kepala desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat. Dan untuk mempersingkat waktu, Pak, saya secara pribadi juga ini ingin minta, kalau saya di sini mungkin mumpung ada dari Dinas Pendidikan, setiap tahunnya kami direpotkan dengan anak sekolah, Pak. Setiap tahun. Dua dekat ke Pringgabaya daripada ke Sambelia, sementara zonasinya kita ke Sambelia. Nah, Yang menentukan zonasi siapa? nanti kita dengar dari nanti dengar dari beliau dari mana kita bisa menentukan zonasi itu. Nah, itu yang membuat kami bingung di sini. Kenapa kita harus berzonasi ke Sambelia yang jaraknya 20 kilo, sementara kita tidak masuk di daerah Pringgabaya gitu. Jadi kadang-kadang kami dengan Pak Kepala Sekolah bingung. Beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kami pernah menyampaikan kepada Bapak bagaimana kalau kita membuat SMA 2 yang ada di Desa Labuhan Lombok. Pada waktu itu kami dengan Pak Kepala Sekolah sudah menentu kita punya sedikit lahan untuk membuat SMA pada waktu itu, membangun SMA 2. Tapi belum terlaksana, sudah datang COVID. Mbak COVID sama Mas COVID lebih dulu datang dan sebelum kita ini ya. Nah, tahun kemarin lagi Pak, kami mengusulkan ada waktu itu katanya dia bisa menghubungkan kami dengan Bapak. Kami juga menyampaikan itu. Kami menyampaikan bahwa di sini ada lahannya provinsi yang ada di Gunung Malang. Itu bisa juga digunakan untuk membangun SMA 2. Mungkin bisa mengakomodir yang ada di Kecamatan Pringgabaya bagian Labuhan Lombok sampai Gunung Malang. Mungkin itu bisa itu bisa sampai ratusan siswa yang tidak bisa ditampung, Pak, setiap tahunnya. Jadi pusing juga. Tapi ada yang mengatakan nanti kalau bikin SMA negeri bagaimana dengan yang swasta? Nah, itu lagi yang bisa banyak juga pertimbangan di situ. Tapi nanti kita dengar penjelasan dari Dinas Pendidikan, mungkin ada solusi yang kita nih. Mungkin ada lagi juga yang dari masyarakat nanti ditampung dulu mungkin ya, atau kita langsung atau dikembalikan dulu ke Pak. Iya, terima kasih. Kenapa nunggu 2 bulan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gubernur. Terima kasih Bu Kades. Persoalan zonasi ini memang ya tidak terlalu banyak sebenarnya perlu, tapi dia mencuatnya lumayan besar. Ada mungkin warga Pelunggu yang titik nol dari sekolah. Tahun kemarin kita pakai jarak udara Pak Bu. Kalau sebelumnya kan jarak darat. Kalau jarak udara itu pakai Google kita. Jarak udara itu dia betul. Itu mungkin lebih dekat aksesnya ke Sambelia dia. Sudah Pak Gubernur, itu kita pakai data. Nah, yang kedua Bu Kades, penentuan kampung mana, desa mana masuk zona itu pertama observasi teman-teman kepala sekolah. Ada daftar. Yang kedua, kami dapat daftar nama itu dari Dukcapil. Nah, kita proses kurang lebih itu 3 bulan untuk menemukan titiknya. Nah, kalau dia masih lebih dekat yang bukan zonanya, dia pasti terpilih di yang bukan zonanya. Cuman di Pringgabaya itu overload Pak Bu. Sudah 3 tahun ini kita overload berapa kelas Pak Hasan? 2 rombel ya. Nah, itu setiap tahun sehingga tidak punya kelas dia. Opsi pernah kita diskusi saat COVID yang lalu 2021 Pak Gubernur, saya datang ke SMA 1 dengan para kepala desa, orang tua. Kita memang berkeinginan membuat antara SMA atau SMK, karena SMA 1 Pringgabaya juga sangat banyak muridnya. Berapa Pak? 1.400 berapa? 473.
1473. 1400, nah, 1500. Dan itu juga sangat banyak lahannya, walaupun masih luas, tata kelola juga agak susah. Nah, pada saat itu hasil pertemuan kami memang masyarakat mempertimbangkan sejumlah sekolah swasta yang ada di sini. Nah, kalau masyarakat tidak mempersoalkan itu, sebenarnya sejak 2 tahun lalu sudah saya buka filialnya Pak, untuk menjadi sekolah filial dari SMA 1 Pringgabaya, sementara bangunannya datang. Nah, itu kondisinya. Nah, sekarang Bu Kades, kalau itu masyarakat setuju, tidak masalah. 2 bulan lagi kan kita memulai pendaftaran PPDB ini. Kita bisa buka dia, titip dulu sementara di Pringgabaya, sambil dulu kan tidak berani Pak Guru, kalau masyarakat menolak, nah kita berani tendensinya masih bisa diatasi dia di Pringgabaya, kemudian SMA dan SMK, dan nyebrang sebagiannya ke satu. Begitu Bu Kades. Sekolah baru. Nah, kalau begitu senang sekali. Mana pasar? Ah, desa ya. Bisa di belakang sini. Ya, coba. Pak Hasan coba beri gambaran kita dulu SMA yang lebih banyak Bu ya, bilangnya ke SMA ya. Ya, kondisi di SMA. Yang langsung saja Pak Gubernur, kondisi SMA 1 Pringgabaya untuk saat ini sudah overload, Pak Kades. Di mana semua rombel itu, ruangan itu sudah terisi semua, sampai kita menggunakan ruang lab seperti itu. Karena tiap tahun itu selalu bertambah jumlah dari siswa yang baru masuk itu. 33, Pak Kades. Siap. Di Pringgabaya kita kasih sekolah baru, nggih tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur beserta Bapak Ibu Kepala Dinas, mumpung ini jarang sekali Pak kesempatan kami hanya melihat dan mendengar lewat berita-berita saja. Namun kali ini perkenalkan, nama saya Zainal Fatah Pak, dari masyarakat Sandubaya Timur sebelah sini Pak. Ini tentang keberadaan tambak udang Pak yang ada di daerah kami. Kenapa? Ini yang kami tanyakan, kenapa, apakah bisa Pak izin pendirian tambak tanpa sepengetahuan atau izin dari desa maupun masyarakat? Nah, ini yang kenapa sampai bisa dia membangun tambak sebegitu luas, kurang lebih 32 hektar. Itu Pak yang masyarakat kami sampai saat ini pada posisi menolak keberadaan tambak tersebut, sehingga kami tidak anti daripada investasi dan lain sebagainya, tapi kita minta investasi yang clean gitu Pak, industri yang clean. Kemudian yang kedua, keberadaan jalan Pak ke arah BTN sampai ke daerah Pengiling Ragi, daerah Pringgabaya Utara itu mungkin kurang lebih 2 kilo Pak yang belum diaspal, susah sekali, padahal itu akses jalan ekonomi Pak.
masyarakat petani, dari Pak Kekadusan. Ada 4 kekadusan yang masyarakatnya melewati jalur itu. Namun jalannya masih rusak sama sekali, Pak. Padahal jalan itu sebagai jalan alternatif di Desa Laban Lombok jika terjadi kemacetan atau kepadatan di depan pasar maupun kantor Desa Laban Lombok itu bisa diarahkan langsung. Nanti pas temunya itu di SPBU, sehingga itu arah kadang-kadang pasar, sehingga itu jalan itu sangat cocok sekali untuk alternatif ke daerah itu. Padahal yang dari Plerenan menuju ke 1 kilometer sudah beraspal bagus, mulus, sudah aspal apa itu namanya, hotnik. Nah ini tinggal sampingnya aja, Pak. Padahal itu jalan yang paling ramai, 4 kekadusan, Pak, melewati jalan itu. Jalan ekonomi pertanian di situ semua. Saya kira mungkin melalui kesempatan ini, ya insya Allah di pemerintahan selanjutnya Bapak Gubernur insya Allah yang mudah-mudahan terpilih kembali. Amin. Kami mohon Pak ini diprioritaskan karena banyak masyarakat yang di sana. Saya kira demikian, terima kasih, mungkin yang lainnya. Respon Pak Jenderal ya, tanpa memberitahu desa bisa ya. Tapi biasanya kalau investasi begitu itu selalu banyak mengandung masalah. Tapi karena kadang-kadang izinnya kan ada bertingkat, ada yang diputuskan di pusat, itu yang sering kita nggak tahu. Kayak kemarin yang bakar villa di sini itu kan tiba-tiba investor itu kan, apalagi orang barat, selalu berdasarkan apa yang tertulis. Karena tanah dia luasnya sesuai dengan sertifikat, maka itu yang dia pagar. Padahal sebenarnya itu tanah yang mestinya tidak boleh disertifikatkan. Nah yang kayak begitu-begitu itu akhirnya menghadirkan banyak masalah. Yang bikin sertifikat oknumnya sih santai-santai aja, tapi akhirnya buah pahit harus kita rasakan bersama buat daerah kita. Dimanapun, apalagi investasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ini kan mestinya lebih sederhana, prosesnya itu bisa sosialisasinya lebih panjang, mengantisipasi dampak lingkungan. Dan kalau tidak salah waktu saya ke Sambelia itu pernah banyak LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda coba mengangkat masalah ini, dan besoknya langsung dari Dinas Kelautan Perikanan kami juga turun ke lapangan. Tapi saya nggak tahu kalau memang ada tambak baru yang, karena memang tambak di daerah kita ini termasuk hasilnya sangat bagus untuk keperluan ekspor. Dan ini kalau tidak ada masukan-masukan seperti ini, kami nggak tahu. Nah, sangkanya sih bisnis as usual saja udah oke, tahu-tahu menghasilkan banyak masalah. Nah, mohon maaf tadi nggak sempat kami bawa Kadis Perikanan Kelautan, tapi dari pertemuan hari ini kami akan cek kembali ya. Mudah-mudahan sih apa yang dituliskan oleh Pak Zainal, minimal mereka disosialisasikan apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, sehingga masyarakat tidak menduga yang bukan-bukan. Nah kalau jalan juga begitu. Nah jalan ini terus terang Pak Jana, saya bayangkan ke sini ini, saya tidak membayangkan ketemu beliau di tempat seperti ini. Saya ini sering keliling-keliling, pas dikatakan hampir dekat Kayangan, Lampung. Saya bayangkan tuh, saya pernah diundang beliau ngakunya Raja Maling. Nah jadi, lain itu yang di atas bukit sepi sekali. Dan semua indahnya kita sering jalan-jalan itu bisa mendengar langsung dari masyarakat, jadi tidak hanya apa yang disampaikan oleh bawahan kita telah mentah-mentah. Nah kalau jalan selama itu di NTB memang tanggung jawab kami. Nanti kami coba lihat bagaimana bagusnya, karena kadang-kadang walaupun kita bisa intervensi, kadang-kadang namanya hidup dalam iklim demokrasi ini prosedurnya harus pas juga. Walaupun bisa kita lakukan, kalau itu kewenangannya misalnya itu wewenang jalan kabupaten, maka yang akan membangun, memperbaiki adalah kabupaten. Tugas kami misalnya provinsi mengirimkan dananya ke APBD kabupaten nantinya. Tapi nanti dicari cara, kalau sama Pak Bupati juga baik, itu saya kira kalau jalan itu ternyata jalan desa, ada aturan-aturan. Jadi tidak serta-merta kita misalnya Pak Gubernurnya datang. Nah karena sekarang ini relatif kami ini sangat intensif
turun ke masyarakat. Nah, sehingga yang kecil-kecil masyarakat tuh ada gorong-gorong mampet aja, Pak Gubernur. Kalau RT aja soalnya bisa, tapi langsung Pak Gubernur gimana nih? Nah, kami tidak memanai itu semacam keluhan, tapi ini cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang-kadang ada apa selokan yang lain, kepala desanya bukannya suruh masyarakatnya, tentu bukan beliau ya. Sama aja, Pak. Di foto, diupload di Facebook. Nah, padahal itu cuma nomor 2-3 sampah aja sebenarnya bisa. Tapi ini dunia yang akan kita hadapi ke depan. Nah, oleh karena itu nanti dilihat apakah itu Mas Dedi itu jalan kabupaten, jalan provinsi. Jalan kabupaten. Nanti mungkin kepala dinas PU kami berkomunikasi dengan kepala dinas PU kabupaten untuk mencari solusinya seperti apa. Karena nanti kalau kita kayak kemarin di Batu Rotok, kita mau nggak mau perbaiki jalannya, padahal itu jalan kabupaten, dan sampai kiamat pun kabupaten nggak mungkin perbaiki mampu, karena orang zaman sekarang tuh orang masih merangkak-rangkak itu kan banyak sekali orang hamil. Saya lihat itu ada ibu-ibu menggendong bayinya sambil hamil, sambil merangkak. Nah itu kan masalahnya, karena ini jalan kabupaten, jalan provinsi kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi itu bisa jadi temuan. Nah bagi yang nggak suka sama kita, nah ini melampaui kewenangan. Nah makanya saya ngomong sama pimpinan OPD dan lain-lain itu, ya sekarang yang penting kita jangan salah saja, jadi punya keberanian untuk ya kalau ada mepet-mepet melanggar sedikit aturan masih ada pembenaran. Jadi terima kasih Pak Jenal. Satu tadi masalah pencemaran, nanti siapa yang mendampingi Pak Kadis Desa, ingatkan Pak Kadis Kelautan untuk karena setahu saya sudah pernah ini sampaikan pada kami. Yang kedua ini masalah jalan. Pak Dedi ya, untuk jalan ya. Kalau sekolah tadi ya segera saja, jangan sampai 2 bulan baru cari-cari tanahnya. Dan menerima muridnya, Pak. Menerima, jadi bila perlu peletakan batu pertamanya minggu depan. Iya, harus dicari itu ya. Minggu depan saya perintahkan Pak Kepala Dinas Pendidikan mencari lokasinya. Karena bagaimanapun menurut kita ini penting. Supaya ada kepala sekolah baru. Dan juga bisa menerima yang apa honor-honor guru yang banyak sekali. Banyak di sini tuh ya. Iya. Saya tuh memang akhirnya ini karena sering keliling-keliling jadi banyak temannya. Banyak teman juga jadi masalah Pak. Datang ke pendopo gitu. Oh dulu Pak Gubernur nginap di tempat kami. Kalau sehingga nggak perlu masih. Ini saya punya anak mau. Oh jadi honor di rumah sakit. Ya Allah jadi honor. Jadi Bank NTB saya marah-marah. Anda nggak bisa kompet sama berkompetisi dengan pesaing-pesaing bank-bank yang lain. Pas pembukaan Bank NTB, ya Allah relawan kita keluarganya beribuan nih tiap anaknya. Gimana ceritanya? Nah, jadi mesti ada seni. Dan begitu juga kepala sekolah, honorer ini itu. Pertama sih dia nggak usah ada gaji, yang penting bisa mengabdi. ada kesibukan. Nah, pas 2 tahun marah-marah nggak ada gaji. Kira-kira gitu Pak Azer. Ada pakar ekonomi juga. Dia banyak akal kalau mulai Lombok Timur sendiri. Sendiri nggak ke Lombok Timur. Padahal kita nggak ajak, datang. Silakan. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala Desa Selombok Timur, Bapak Kepala Sekolah, Bapak tokoh masyarakat, singkatnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kami atas nama Sunardi dari Kampung Sandubaya Barat di dekat sini, Kelahiran Lombok. Kami sedikit ingin mungkin berkeluh kesah. Kebetulan istri atau ibunya anak di rumah termasuk adalah UMKM, membuat jajanan kecil untuk dijual di pelabuhan Kayangan, penyeberangan. Jadi ada di antara mereka yang mungkin sudah mengadukan peruntungannya, tetapi ada aturan baru konon yang diberlakukan oleh pihak KSDP cabang Kayangan untuk yang sekarang ini berdasarkan permen, menurut informasi melarang mereka untuk tidak boleh lagi berjualan di atas kapal. Demikian. Artinya sebelumnya mereka dilarang untuk nyebrang, mengikuti kapal maksudnya, karena kan di atas kapal sendiri ada ada kantin-kantin yang mereka membayar juga di kapal itu dengan biaya yang cukup tinggi, sehingga mereka tidak diberikan untuk ikut nyebrang. Nah, tapi permohonan kami mungkin karena kebetulan kalau mereka tidak artinya penumpang itu kebanyakan belanjanya itu untuk jenis-jenis kebutuhan snack dan sebagainya itu di atas kapal. Sebelum berangkat mereka akan turun lagi. Tapi ini peraturan yang terbaru menurut mereka ada permen. Sama sekali ketika mereka tidak boleh naik di kapal, artinya boleh berjualan hanya di seputaran area pelabuhan saja. Nah, sehingga banyak yang sedikit menjerit mungkin istilahnya aduan. Artinya ekonomi mereka yang tadinya cukup lumayan dari hasil tersebut, karena mereka mau jadi pegawai kapal, terbentur pendidikan tidak punya dan sebagainya. Ada sih mungkin putra putri mereka yang sudah banyak gitu, tapi ini yang UMKM ini, yang dagang kecil, yang mungkin istilahnya kita asongan. Nah, asongan inilah yang menitipkan, karena termasuk saya termasuk pelakunya, cuma tidak berjualan di sana, hanya ibu aja yang buat, nanti ada orang yang berjualan seperti itu. Nah, itu mungkin bagaimana solusinya? Apakah artinya permen ini mentok itu, aturan itu tidak boleh digugat lagi sehingga mereka tidak boleh berjualan di atas kapal lagi, ataukah kalaupun mereka memang diperbolehkan tapi jangan dilarang mungkin Pak. Diberikan solusi lah gimana yang terbaik sehingga profesi mereka itu tidak terhenti sampai di situ. Kalau mereka dilarang kasihan juga gitu. Sekian kepala yang harus mereka karena tulang punggung dari keluarganya untuk berjualan asongan itu. Mungkin itu saja Bapak, sekali lagi ini keluhan dari kami, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya izinnya perhubungan dia panggil, maksudnya karena yang hadir saya jadi saya. Terima kasih Pak Gub, izin bagus sekali Niki memang. Kadis Perhubungan kemarin, sedangkan untuk yang di kapal lebih ke produk UKM-nya yang naik ke kapal. Jadi bukan pedagangnya yang naik, tapi produk-produknya yang naik ke kapal. Ini konsepnya kemarin. Barangkali nanti mungkin setelah dari ini pelabuhan ini kan akan dibikin cantik, akan diperbaiki, direnovasi. Nah, di situ masuk konsep membuatkan tempat khusus untuk UKM kita. Jadi penumpang datang terus istirahat, makan, minum tapi di tempat yang agak santai, bisa duduk, ada tempat angin. Seperti itu konsepnya di gambar yang ada kemarin. Oke, nanti kami perjelas lagi.
UKM sama sosial nanti. Terima kasih banyak Pak Gub, yang saya hormati Pak Gubernur dan seluruh undangan yang sempat hadir siang hari ini. Sebenarnya penjelasannya sama aja dengan juga menjualnya. Nah banyak urusannya UKM itu, dan yang paling sulit itu carikan dia tempatnya jual supaya barangnya laku. Di mana maju itu yang paling sulit. Oleh karena itu nanti saya kompor dengan Ibu Kadis Perindustrian. Kita tanyakan dulu sama yang punya rumah, dalam hal ini kan SDP yang punya arealnya itu, termasuk kapalnya sendiri. Nah, sampai mana kebolehannya nanti kita baca dulu juga aturannya, karena saya juga terus terang baru dengar untuk aturannya Pak. Nah, supaya nanti kita juga tidak salah mengambil tindakan yang perlu, yang tidak merugikan semua orang. Demikian barangkali Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Barangkali begini Pak Gub, ini kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Saya pikir kita perlu komunikasi dengan ASDP dan Kadis Perhubungan. Masyarakat kita ini bisa menjadi warga binaan ASDP dan Dinas Perhubungan, kemudian dia dikemas lebih rapi, lebih bagus untuk bisa naik di kapal, sehingga dia tidak mengganggu penumpang. Kan persoalannya di mengganggu penumpang itu tinggal pengaturannya seperti apa, tapi ini butuh dikomunikasikan. Insya Allah nanti kami izin Pak Gub mengkomunikasikan dengan Kadis Perhubungan. Terima kasih. Karena ini bukan hanya persoalan kebersihan tapi juga masalah sosial. Jadi kita tugaskan memang Pak Kadis Sosial untuk mengkomunikasikan. Nah memang cara pandang itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman hidup, juga kemampuan ekonomi kita. Nah buat orang seperti saya yang sering naik kapal dari kecil, ini kan bagian dari nostalgia yang susah dilupakan kepada pedagang-pedagang kecil ya. Justru kita banyak cerita hidup itu dari situ. Maka kita orang kecil itu merasa sangat terbantukan dengan kehadiran pedagang asongan itu. Tapi ada juga orang yang memandang dengan kacamata yang berbeda, terutama ketika kita membuka diri pada tamu-tamu yang berasal dari daerah-daerah yang ekonominya yang relatif baik. Nah mereka itu ada standarnya, kemudian ada macam-macam persyaratan yang diinginkan. Begitu juga nanti penilaian ASDP ini kan BUMN, entitas bisnis kita juga. Kapal juga begitu. Mereka juga dinilai nanti oleh penilainya. Kalau misalnya salah satu penilaiannya, tidak boleh ada pedagang yang berkeliaran mengganggu penumpang. Tentu dia akan mencari strategi atau cara supaya penilaian itu bisa maksimal buat. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Pak Kadis Sosial untuk dikomunikasikan dengan Pak Kadis Perhubungan supaya ada ruang untuk fleksibel sebelum nanti momen of truth-nya atau pas ketika betul sudah ada tempat rest area-nya, kan seperti informasi yang disampaikan oleh Daeng, sebenarnya sudah dijanjikan bertahun-tahun tapi rest area-nya nggak kunjung muncul, tapi sudah kadung dilarang. Apalagi kadang-kadang yang asongan ini jual nasinya pakai daun. Daun itu lebih enak dari yang biasa-biasa. Jadi itu Pak, nanti kami minta, kebetulan bos ASDP-nya datang besok. Nah, saya nggak bisa bertemu, sahabat saya juga namanya Ira, Mbak Ira, nanti sama Mbak Ira sama jadi besok beliau datang ini meresmikan apa dengan Lombok Barat gitu. Ini sahabat Pak Fazal juga. Jadi saya tugaskan beliau berkomunikasi dengan Pak Fazal, Ibu Kadis Perdagangan berkomunikasi dengan Mbak Ira sesama perempuan tentang ruang yang bisa disediakan sebelum jadi yang diinginkan. Kira-kira gitu Bang ya? Cukup? Oh ada lagi yang belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan dinas-dinas terkait, yang terhormat juga Bu Kades dan Dewan Pembina KBP Kayangan Haji Hajir dan para tamu undangan yang terhormat. Terima kasih. Kami
Saya Pak, kenal dulu, nama saya Pak Tahi, Ketua IKBP Kayangan, Ikatan Keluarga Besar Pelaut dan Pemuda Kayangan. Kebetulan kami ini ketua pelaut di sini Pak. Kebetulan tadi kita bahas masalah SDP. Nah, kebetulan kami juga sudah hearing ke SDP Pak. Kemarin tanggal 16 ya. Tanggal 16, kebetulan di sana banyak pertemuan Pak. Pak Gub, dalam arti pertama, perekrutan karyawan SDP. Memang kalau BUMN-nya kami tidak bisa andil, karena kenapa? BUMN mungkin agak sulit. Tapi ini masalahnya perekrutan, masalah outsourcing-nya Pak. Sekelas cleaning service, tambat, cleaning masalah air, itu kan itu cleaning service. Tapi yang diberdayakan masalahnya di pihak-pihak keluarga SDP Pak. Jadi warga-warga kami, masyarakat kami, teman-teman kami yang di sini jadi penonton. Masalahnya perekrutan ini tertutup, tidak dipublikasikan ke masyarakat. Nah, kemarin itu temuan-temuannya Pak, kami meminta supaya pihak SDP ini setiap ada perekrutan outsourcing itu dibuka, jangan ditutup, karena yang masuk malah anak-anak mereka semua, bukan warga-warga di sini Pak. Harus diperdayakan dulu masyarakat lokal. Silakan sekian persennya, silakan rekrut dari luar. Nah itu Pak yang pertama, masalah perekrutan. Yang kedua nih Pak, masalah nelayan. Ini yang sangat belum selesai masalah nelayan ini Pak. Masalah nelayan ini karena kemarin kami juga IKBP pernah hearing ke Sabandar, KPUPP ya. Ya. Di sana kami hearing Pak. Di sana kok banyak temuan. Dalam arti kenapa? Banyak nelayan yang dipersulit masalah izin Pak. Tanpa izin, tanpa surat-surat mereka tidak bisa melaut. Boleh Bapak turun ke nelayan kami yang antar Pak temu sama nelayan, karena berapa kali kami ketemu sama nelayan, sudah berapa kali kami pertemuan sama nelayan, ratusan orang Pak kami temuin. Sama permasalahannya, dipersulit. Di sana di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu masalah PNBP itu Pak, penerimaan negara bukan pajak, itu kan harus masuk ke e-billing, masuk ke kas negara melalui e-billing, transfer ke bank. Tapi di sini tidak ada Pak. Kami nggak tahu kas negara masuk ke kas negara, tidak tahu. Tolong dicek. Karena ini perorangan mereka Sabandar ini Pak. Sangat-sangat dipersulit. Berapa kali kami sudah temuin sama nelayan, kami sharing sama Sabandar. Sampai sekarang ini tidak ada pertemuan, tidak ada ditemunya Pak. Kasihan nelayan-nelayan ini Pak. Bapak belum tahu gimana nelayan ini berlaut. Sampai ada kapal yang pecah Pak, kita nggak tahu Pak di laut Pak gimana. Tapi sampai di darat izin mereka dipersulit. Kenapa saya tahu? Kami sendiri yang mengurus Pak. Kami meminta ke nelayan untuk menguruskan izin. Benar apa tidak ini masalah permasalahan nelayan? Ternyata benar Pak. Kami ngerti sendiri ini Pak. Sampai perizinan itu sampai ada 4 juta. Selesai kami hearing Pak. Besoknya kami kan itu sudah viral itu kemarin. Masuk ke media Pak kami hearing itu. Nah, ternyata satu hari kami telepon sama nelayan, ada yang sudah 15 juta Pak, masalah sketsa lagi. Nah, kami nggak tahu nih gimana cara penyelesaiannya. Nah, mungkin ini kami minta ke Pak Gub, tolonglah ini Pak Gub, selesaikan permasalahan nelayan ini, karena kasihan Pak. Coba Bapak turun ke TPI di sana itu, semua mengeluh semua begitu Pak. Di sini mayoritas atau Lombok, Sedi Ngumbul, Gunung Malang ini Pak, mayoritas nelayan. Tapi apa yang dipersulit adalah izin-izin mereka, surat-surat mereka. Bagaimana mereka mau melaut? Oke, yang ketiga yang terakhir ini Pak, masalah asongan kita tadi dibahas. Kami juga sudah bahas juga Pak, masalah asongan ini. Nah, di pihak SDP itu kalau memang mau menerapkan dilarang asongan ini, tolong dulu kasih lahan dulu Pak, jangan di stop dulu, kasihan. Karena mereka ini memang cuma itu yang diharapkan Pak, asongan ini. Nah itu yang kami bahas juga sama pihak SDP, sampai sekarang ini belum ada titik temunya Pak. Kebetulan totalnya asongan ini Pak 300, kami data. Kebetulan kami masukkan jadi nomor kami. Asongan itu masuk di kami, di KBP 300, dan nelayan itu sudah 300 orang Pak di grup kami itu di bidang pemberdayaan nelayan.
nelayan Asongan ini masuk di UKM IKBP dan anggota IKBP itu kurang lebih 400. Jadi total anggota kami sekarang 1000, Pak. Itu andai kata tidak ada titik temunya, terpaksa kami akan aksi besar-besaran, Pak. Ya cuma itu sih, Pak. Semoga Bapak ada titik temunya. Silakan Bapak mau panggil siapa dinas siapa untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi inti nelayan ini, Pak, birokrasi timpang tindih. Karena di sana ada dinas perhubungan, kelautan dan PTSP perizinan ini. Ada kami sudah ke Mataram juga, Pak, ke dinas-dinas ini. Tapi sampai sekarang tidak ada titik temu. Oke, cuma cukup itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana di Kes Bangpol ke depan ini Pak Kes Bangpol tuh. Jadi ada 3 yang ditanyakan. Pertama tentang rekrutmen yang tertutup. Yang kedua adalah tentang izin yang dipersulit buat nelayan-nelayan. Dan yang ketiga Asongan. Kalau Asongan tadi Bu Nelly mudah-mudahan besok disampaikan pada Dirut, sampaikan salam khusus saya buat Mbak Ira itu agar disediakan tempat lahan dulu baru ada. Nah kalau tentang izin nanti pakai Bangpol coba berkoordinasi dengan Pak Ruh yang kemudian Pak Kades Perikanan sama Perhubungan ya, untuk dicari supaya diselesaikan masalah ini. Kalau itu memang otoritas kita yang bikin susah itu, dan menurut Kepala Badan itu memang orang kita yang bikin susah, berhentiin aja hari itu juga. Kalau memang dari kami otoritasnya, tapi kalau otoritasnya memang dari pusat, nah itu yang kita harus komunikasikan dengan. Nah kebetulan Pak Menteri dan lain sebagainya juga kawan juga, jadi mestinya kalau ada informasi ini, karena masukan ke saya tadinya sudah ada kemudahan, jadi kenapa indahnya kita bertemu langsung begini ini, jadi ngerti lapangannya seperti apa. Terima kasih Dita. Kemudian tentang rekrutmen juga disampaikan, karena ada perusahaan outsourcing ini yang lokal nggak dipakai, yang biasanya merekrut tenaga lokal tapi mereka memakai perusahaan internal ASDP sendiri. Nah, saya sempat nanya sama Bu Ira, kenapa outsourcing lokal yang tadinya mengenal orang-orang lokal kita nggak lagi dipakai. Rupanya ASDP ini, BUMN ini bukan perusahaan yang keuangannya sehat juga. Ini perusahaan yang keuangannya juga sakit. Nah, jadi kalau bisa dikerjakan sendiri supaya ada kesibukan anak perusahaannya, itu yang ditugaskan untuk melakukan rekrutmen. Jadi namanya kalau pakai jargon ekonomi itu memaksimalkan internal market. Jadi karena ada anak perusahaan yang harus ada kesibukan, harus ada kerjaan, yang tadinya outsourcing jadi dikerjakan sendiri. Oleh karena itu wajar kalau kemudian, nah ini manusiawi orang Indonesia nih khas nih, ketika tertutup, nah makanya kalau sistem tertutup nanti pasti akan ada nepotisme. Nepotisme itu nggak bisa, makanya kalau bahasa jargonnya itu power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi kalau tertutup memang pasti ada yang seperti disampaikan Dinda itu. Nah ini bukan nggak pernah disampaikan ya. Nah dititipkan sekali lagi Bu Nelly tentang rekrutmen ini, kalau tidak akan ada persoalan sosial. Karena bukan hanya di Kayangan, di Tanu pun keluhannya sama. Nah di Tanu pun dianggap kenapa nggak ada orang dari Tanu yang menghandle persoalan pelabuhan. Nah di Kayangan juga sama. Waktu itu jawaban Bu Ira begitu, karena ada cucu atau anak perusahaan kami yang butuh kesibukan gitu untuk mempertahankan kesinambungannya, jadi mereka nggak lagi pakai outsourcing dari luar tapi memberdayakan
perusahaan sendiri ketimbang mereka dipecat-pecat semua, kira-kira gitu. Kira-kira gitu masukannya, Dina. Ya mudah-mudahan ya kalau memang harus begitu, mudah-mudahan 50-50 lah ya. Boleh saja yang mengelola ASDP, tapi pemberdayaan masyarakat lokal ini selalu. Ini ada Alex, anggota legislatif dari sini ya? Ini bisa disampaikan dan saya kira ini menarik juga. Ada lagi? Satu lagi Pak. Saya kemarin kami di KBP itu pernah hearing publik ke DPRD Pak. Nah kami meminta itu mengatur supaya ada dana perda. Karena kami kan ini kan pergerakan ini terlalu banyak perusahaan di sini Pak. Kalau tidak ada perda mungkin perekrutannya itu bisa aja kayak begini terus. Ya. Seperti kami pernah ke Tangerang Pak, itu ada perdanya untuk perekrutan Pak. Setiap perusahaan itu sekian persen dari putra daerah, sekian persen dari luar. Seperti di sana itu 70-30 dia Pak. Nah, tapi kami kemarin hearing ke DPRD itu belum ada juga titik temunya. Ya. Ya cuma itu Pak, terima kasih. Kasih masukannya. Tapi kadang-kadang kenapa kita nggak maju-maju sebagai bangsa ini, karena terlalu banyak peraturannya. Kalau peraturan itu dijalankan oleh orang yang baik nanti bagus ya. Tapi kalau berada di tangan yang salah, peraturan itu jadi bikin masalah sendiri. Nah kalau perusahaan yang baik itu pasti memikirkan tenaga kerja lokal dari ini. Karena itu tugas kami sebagai pemerintah memastikan bahwa tenaga lokal itu keahliannya, kemudian sekolah, pendidikannya betul-betul. Jadi ini bukan kewajiban perusahaan, tapi kita pemerintah menyediakan fasilitas, lapangan tempat pelatihan kerja supaya mereka kompatibel dengan kehadiran. Hampir semua daerah tentu ingin tenaga lokal, Pak Jokowi juga sama, kami sama juga. Cuman kadang-kadang kan dia punya keluarga, ada yang pakai uang, oknum-oknumnya jadi. Tapi saya kira masukan yang bagus. Kalau kepala desanya proaktif gitu, apalagi udah jalan terus-terus, asosiasi kerjanya hearing-hearing dan demo-demo terus. Tentu juga dengan argumentasi yang masuk akal, dengan penuh kesabaran ya, sambil memaksimalkan orang kita yang sudah ada di dalam perusahaan. Cukup? Oh, silakan. Cek, mungkin terakhir Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, kebetulan saya adalah Ketua BPD Desa Laban Pak Muhammad Yasin Pak ya. Ya saya susah hidup Pak. Ya. Yang kami hormati Bapak Gubernur serta jajarannya, Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tidak apel rasanya Pak, kami dari BPD mumpung adalah fungsi kami adalah menyampaikan aspirasi Pak. Kami memberikan pertanyaan Pak sekaligus informasi kaitan dengan batas wilayah Desa Lapalombok Pak, yang sudah dulu kita agung-agungkan Pak dengan Pringgabaya Utara. Karena riskan rasanya Pak, ada wilayah kami penduduknya Desa Lapalombok, tanahnya diklaim adalah tanah Pringgabaya Utara Pak. Dan sudah kami beberapa kali melaksanakan mediasi, temu dengan kepala desa di kantor camat, bahkan kami sudah di kabupaten, sehingga sampai saat ini informasinya dibawa ke ranah provinsi. Mungkin sebagai penyambung aspirasi masyarakat Labuan Lombok, tidak ada salahnya kami menyampaikan supaya jelas. Kami Desa Labuan Lombok mempunyai masyarakat, tapi jangan sampai tanahnya itu di wilayah diklaim oleh Pringgabaya Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan, kebetulan saya adalah warga Dusun Salesungkar Pak. Di sana banyak yang menghasilkan pajak-pajak untuk daerah
Sementara fakta di lapangan untuk jalannya rusak Pak. Berapa kali kami bahkan sudah berkoordinasi dengan pihak kabupaten, PU, sudah mempertemukan dengan pihak KM. Alhamdulillah sudah ada ditemu, dia memberikan kita pengerasan. Cuman hotpiknya belum Pak. Masih saling istilahnya karena pihak KM mengatakan bahwa ya karena itu ada kabupaten yang tahun ini Pak Gubernur bisa mengetuk daripada instansi-instansi yang sebagiannya memperhatikan jalan-jalan, terutama jalan akses yang seputaran camp-camp itu Pak. Karena disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin berkaitan dengan program penetapan batas desa Pak, mengenai batas desa Labuan Lombok. Kebetulan proses daripada penetapan batas desa ini Pak Gubernur berjenjang. Dari kemarin kita masih menunggu karena program dari pusat, mereka kehabisan kebiayaan kemarin untuk melakukan penetapan batas desa untuk bisa diproses di Jakarta. Tapi izin Pak Gubernur nanti kami kawal berkaitan dengan yang sudah kami kirimkan ke Jakarta, tinggal turunnya saja yang belum. Mungkin demikian Pak Gubernur mengenai batas desa. Masalah jalan mungkin tadi secara eksplisit yang disampaikan sama Bapak Gubernur, ini kan ada yang kewenangan, ada ke jalan lingkungan, ada jalan kabupaten, jalan provinsi. Mungkin nanti Pak Gubernur mungkin nanti kami pelajari. Tentunya kami komunikasikan dengan pemangku kewenangan yang memiliki. Demikian mungkin Pak Muhammad Yasin. Intinya insya Allah kita akan berkunjung lagi, khususnya kami untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Muhammad Yasin. Terima kasih. Terakhir sedikit Pak Gubernur, kami dari forum desa. Sedikit aja. Mungkin nampakin aja. Udah lah, Kades nih. Yang begini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran Bapak-bapak kepala dinas. Izin Pak Gubernur, kami dari jajaran pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur, mungkin dalam kapasitas sekarang ini kami tidak mungkin curhat Pak. Banyak hal sebenarnya yang amanah yang diberikan kepada kami dari korup kami, tapi tidak pas waktunya di sini. Mohon Pak, izin Pak Gubernur, mungkin kami diberikan waktu luang nantinya, sehingga kami pengurus forum untuk bisa berdiplomasi, berkomunikasi dengan baik, terutama juga kepada Bapak Kadis yang baru kita PMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini yang kami harapkan Pak Gubernur, karena kami tidak ingin seperti tetangga kami akan Lombok Barat Pak Gubernur, membuli-buli itu tidak benar. Kita ada etika lah. Yang jelas kami ingin ketemu langsung jajaran pengurus nanti Pak Gubernur, karena banyak hal yang kami akan perlu sampaikan kepada Bapak Gubernur kaitannya dengan persoalan-persoalan kami yang ada di desa. Yang kedua Pak Gubernur, terakhir mungkin ini perlu kami minta, karena Bapak Gubernur juga orang tua kami, karena selama pasca dan atau pemerintahan Pak Gubernur dulu dari Forum Komunikasi Kepala Desa kami selalu mendapatkan bantuan dana pembinaan lembaga Pak dari pemerintah provinsi. Ya nilainya 100 juta, mungkin sekarang Pak Gubernur 200-300 juta nggak masalah. Mungkin ini kemarin terakhir Pak Gubernur, ini kan kita bilang minta, kalau direstui juga ya monggo, kalau nggak juga nggak apa-apa Pak Gubernur. Ini dengan dengan secara kami menyentuh rasa empati Pak Gubernur kepada kami Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur. Itu saja kami sampaikan Pak Gubernur. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan audiensi dengan Bapak Gubernur secara khusus. Kalau Pak Gubernur ini, Pak Kades, insya Allah tidak susah-susah, cuma cari waktunya aja yang susah. Insya Allah nanti izin Pak Gubernur, mungkin kita bisa adakan di Mataram. Memang di NTB ini unik-unik, kadang-kadang banyak kepala desanya itu lebih pintar dari bupati. Nah ini seperti Lombok, itu dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Nah itu nggak benar sebenarnya, itu hoax gitu. Karena masjid di Lombok itu jumlahnya 10.000, bukan 10.000 lebih di Pulau Lombok aja. Saya nanya sama jamaah masjid, karena minta ke saya itu setiap saya datang ke satu tempat selalu minta sumbangan masjid.
masjid itu wajib. Berapa mintanya? 200 juta. Nggak boleh kurang. Terus saya bilang kalau kasih juta, wah kalau juta mah nggak ada apa-apanya. Kalau kita setiap masjid ngasih 1 juta saja, maka di Lombok ini kita harus menyediakan uang untuk sumbangan itu 10.000 juta. Kalau 1 juta aja udah 10.000 juta. Mana ada pengurus masjid yang mau nerima 1 juta? 10 juta pun ya betapa banyaknya dana yang harus disediakan untuk mendistribusikan keinginan dan harapan masyarakat. Nah, ini contoh masjid saja. Nah, desa apalagi? Nah, desa ini ribuan juga jumlahnya. Kepala desanya pintar-pintar dan semuanya hasil pemilihan yang tidak kalah hebohnya dengan pemilihan presiden. Jadi ekspektasinya kalau kita, makanya banyak pimpinan daerah itu nggak berani ketemu masyarakat. Karena memang selalu permintaan-permintaan yang hampir nyaris tidak bisa dipenuhi. Ingin dibangun bronjong, ingin dibangun jembatan. Jembatan kita sedikit saja, dikira desa cuma 1 saja. Belum lagi ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti dengan senang hati kita bertemu sambil coba mengidentifikasikan masalah yang konkret yang bisa kita selesaikan, sehingga hadir kadis-kadis yang berkaitan dengan masalah itu bukan hanya dari provinsi, tapi juga pusat, misalnya dari balai, dari juga dari kabupaten. Dan kita berani mengatakan kalau kita nggak bisa selesaikan, ya kita bilang nggak bisa. Nah, kalau kita bisa bilang bantu setengahnya, kita harus berani ngomong bantu setengahnya. Jadi dengan senang hati Bang, nanti saya minta atur waktunya Pak Kadis Desa dan Pak Kadis Sosial, ini masalah sosial juga. Nah, karena kalau ketemu kepala desa sudah kebayang tuh permintaan semua desa itu hampir sama. Dan nggak ada yang murah meriah tuh, mahal semua. Itu biayanya, ya Allah ya Rabb. Nah, sekarang memang mesti dicari cara yang baru. Mau membangun itu mesti bisa memanfaatkan relasi sosial juga dengan perusahaan. Nah, oleh karena itu memang kalau kita hanya mengandalkan dana negara, dana pemerintah, nggak cukup. Ini OPD saya bicara TPP aja masih sikut-sikutan. Apalagi bicara tentang masyarakat. Nah, ini yang makanya kemarin tuh kayak kita bikin motor GP, kita bikin MXGP, saya sering jelaskan di mana-mana. Apa sih untungnya kita bikin motor GP? Kalau lihat sekilas mungkin nggak ada impact langsungnya mungkin. Tapi ini kan saya 15 tahun jadi anggota DPR, Bu. Dan yang berat ini saya punya Gubernur Bali, Gubernur NTT ini mantan anggota DPR, mantan pimpinan Badan Anggaran. Nah, walaupun bercanda sering di pertemuan dengan Presiden atau apa tuh, coba Bali berapa persen Pak Jokowi menang? 98%. Kemudian NTT berapa persen? 96%. Tempat lo berapa Jul? Kalah kita. Kedua kali Pak Jokowi jadi presiden, 2 kali juga kita kalah. Nah, yang berat, kita sudah kalah tapi maunya banyak. Dan vokal-vokal lagi. Orang daerah kita apalagi dari Bima udah kalah 80%, 90%. Ingin bandara beginilah, ingin bangun stadion paling besar. Kita terbiasa mengungkapkan itu tanpa tedeng-aleng-aleng. Nah, tapi kan kita bisa lihat dibandingkan Bali, NTT, kalau infrastruktur dari pusat kita banyak dapat intervensi. Kenapa? Karena kalau bikin motor GP nggak bisa di-link main-main. Misalnya panitianya bisa entar-entaran, nggak bisa. Anda mau jadi tuan rumah motor GP, tapi syaratnya Anda harus punya fasilitas rumah sakit kelas 1. Berarti pemerintah pusat harus bangun rumah sakit kita, bukan pakai uang kita. Nah, kalau mau jadi tuan rumah motor GP, kita punya runway bandara harus panjangnya lebih dari 2000 meter. Kemudian terminalnya harus diperbaiki oleh pemerintah.
Pelabuhan Lembar harus menjadi pelabuhan internasional, diperbaiki oleh ASDP dan lain sebagainya. Harus punya bypass, harus punya hotel yang bagus, harus punya homestay. Jadi semuanya dapat dengan satu event. Kemarin kita paksa bikin di Sumbawa MXGP. Wah, kita gaduh begini, begitu. Pokoknya kita ribut dulu. Nah, orang kita ini termasuk kepala desa ini senang ribut dulu. Ribut dulu. Nah, setelah sampai di sana ada kepastian kita investasi 5 tahun. Orang bikin perumahan, bikin jembatan, bikin segala macam. Itulah dalam ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas yang positif. Jadi kita bikin satu event, bukan eventnya yang penting, tapi kehadiran event itu menghadirkan linkages ke yang lain. Sama seperti hari ini, kita disuguhi makanan oleh Bu Kepala Desa, tapi kita dapat sekolah baru. Gitu. Mantap. Jadi memang pimpinan ke depan itu harus inovatif, tidak bisa mengandalkan hanya dengan APBD, hanya dengan anggaran desa. Ya kalau suruh begitu, siapa aja bisa gitu. Tapi di tengah keterbatasan, perlu cara yang tidak biasa untuk melayani masyarakat yang demanding. Jadi dengan senang hati Pak Ketua Forum, nanti dicari waktunya, tapi ya harus mengatur harapan. Nah, jangan sampai nanti, wah ini kan setelah ketemu-ketemu rupanya nggak ada yang konkret. Nah, nanti yang konkret nih. Kita nggak ada ketakutan untuk ngomong apa adanya. Jadi kayak ngomong sama kepala OPD ini, kita nggak ada takut-takutnya karena kita pertama nggak disponsori bandar manapun kita jadi gubernur, jadi nggak ada takut-takutnya kita. Masalah gini Terawangan, ya kayaknya nggak benar, kita sikat aja Pak. Nah itu keuntungan saya jadi gubernur. Saya pernah jadi calon gubernur di Banten, di sana kan terkenal jawara Pak. Nah, saya sering cerita ada satu desa namanya Ciomas. Nah, karena saya tinggalnya walaupun di Banten itu, tapi saya tinggal di BSD, Bumi Serpong Damai. Saya jadi calon gubernur karena perintah partai, saya datang diundang ke sana. Oh ditanya sama orang apa, kita jawab enteng-enteng aja, begini gitu. Nah ini orang Banten tuh mengatakan, ini Kang Jul ini, saya umurnya waktu itu 32 tahun. Jadi Kang Jul ini walaupun muda, rupanya nyalinya hebat, gitu. Orang ini pemberani. Nah setelah pulang dari situ saya ditanya teman-teman dari mana aja. Ya saya baru ikut debat calon gubernur di Cimoh pada kaget. Kenapa berani? Itu kan isinya jawara sama preman semua. Tapi karena saya nggak tahu, nah, jadi saya berani. Jadi ketidaktahuan itu kadang-kadang kita jadi berani. Nah, termasuk di Lombok ini, walaupun saya asli orang NTB, tapi saya tidak pernah tinggal beraktivitas lama di sini. Jadi saya nggak tersandra oleh kepentingan Gili Trawangan, Tanah Mandalika ini, I don't know. Tapi kalau salah aja. Mau punya siapa, mau kawan siapa, nggak ngerti. Mau siapa, jangan kawannya nggak tahu. Jadi kalau Pak Aka masalah Gili Trawangan, lempong-lempong aja. Nah, jadi itu yang perlu kita nanti Pak Koordinator ya. Saya pikir cara santai-santai gitu. Jangan berharap terlampau banyak. Kalau sekedar memperpanjang masa jabatan kepala desa. Syukur-syukur nanti kita ketemu pas kita peletakan batu pertama ya. Jadi saya pikir waktunya minggu depan. Jadi jangan. Kalau memang minggu depan, nah ini saksi bapak-bapak, kalau minggu depan kita peletakan batu pertama, beliau kita pindah jadi Kesbangpol. Tukar posisinya. Berarti nggak bisa ngurus pendidikan. Ya Pak ya? Ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah ini berkah nih, Reng, hujan. Lihat nanti saya ambil topi ya. Karena langsung hujan sering pusing gitu ya. Demikian, mohon maaf kalau ada harapan, pertanyaan belum sempat dijawab sesuai harapan.
Mudah-mudahan besok ya Pak Jenal ada tim. Jadi ketemu nanti Pak Muslim. Kita punya kadis kelautan perikanan yang relatif integritasnya bagus lah. Nggak gampang disuap-suap insya Allah. Demikian Pak Daeng, Bu Aja, Kepala Desa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini oleh dalam mau ketemu sama bapak. Siapa yuk? B di nama B. Orang.
Tapi ada napasnya. Oh, awalnya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Bapak Ibu saudara tahu, di mendampingi Bapak Gubernur ada Ibu Kepala Dinas Perdagangan, ada Ibu dari Dinas Perindustrian, beliau Kepala Bidang, kemudian ada Pak Kepala Desa, Kadis Desa, ada Pak Kepala Dinas Koperasi UMKM, ada Pak Kepala Kesbangpol Negeri yang sendiri Kepala Dinas Sosial. Nah, Karo Ekonomi itu lolos kayak Pak Karo Ekonomi, Pak Kadis Dikbud juga ada di tengah kita. Nah, tidak memperpanjang kalam, mungkin sebelum nanti Pak Gubernur menyampaikan banyak hal kepada kita buka langsung dialog. Ada yang mau disampaikan tidak ke Pak Gubernur? Nah, siapa yang mau pilih? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur beserta rombongan yang kami hormati, Mulyono, saya berbicara di sini masalah olahraga, Pak. Kebetulan saya memperbaiki lapangan sepak bola, dan kebetulan temboknya rubuh dengan gempa beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang beberapa kali kami antar proposal ke sana kemari, ke Dekpora, ke Kabak Umum, tapi masih seputaran Lombok Timur, belum pernah ada jawaban sampai dengan KONI apa. Dan perlu kami sampaikan kepada Pak Gubernur, kemarin bulan September kami mengadakan turnamen sepak bola, alhamdulillah sukses dengan baik dan mendapat bintang 3 dari PSSI. Turnamen terbaik selama tahun 2022. Kami dapat bintang 3 dari PSSI. Nah, adapun keluhan kami, Pak, kami mohon karena tembok itu rubuh 160 meter di belakang karena gempa. Kemana kami harus ajukan proposal? Kira-kira kalau ke Pak Gubernur, kemana tujuannya supaya bisa nyampe di Pak Gubernur? Saya sendiri selalu didesak oleh teman-teman karena maaf. Ya. Proposal sudah dikasih kemana saja? Bagian di Pora Lombok Timur, Pak, ke KONI, ke Kabak Umum, kantor Bupati, Pak. Pernah dikasih ke sebelah kanan saya nggak? Iya, di Pora, di Kabupaten. Bukan, ke sebelah kanan saya. Oh, belum. Kalau itu, Pak,
Terus terang saja Pak, kami diberi sumbangan dengan Pak Haji Hajir satu buah mesin rumput seharga 5 juta, mesin pompa air seharga 4 juta kemarin Pak, dengan selang-selangnya bersekitaran 10 jutaan, hampir 15 juta dari beliau Pak. Karena kalau beliau nyumbang lapangan bola nanti kuburnya seluas lapangan bola. Ya jadi begitu Pak. Jadi kalau kami mau antar ke provinsi malu Pak. Sedangkan kami di Labuan Lombok semua pada tahu. Kalau saya kongresnya Jul Robi dulu Pak. Saya pribadi Pak. Saya kongresnya Labuan Lombok dan alhamdulillah hampir 60% meraih suara di Labuan Lombok. Jadi itu kadang-kadang teman-teman percuma jadi tim sukses Pak Pol kalau malu. Jadi saya karena perasaan malu itu sedangkan ke Umi saja baru 1 kali saya datangi untuk isi pengajian, tidak pernah masalah digong yang begitu-begitu. Pak Mul, berapa biaya kita bikin temboknya? Sekitar kurang lebih 150 juta Pak. Oh, oke, 150 juta ya? Iya Pak. Nanti saya berkomunikasi sama Pak Hasan Malik ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa kordes kita ini. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang memang mungkin kalau zaman Pak Mul masih muda-muda itu lapangan bola itu di tembok. Ya Pak. Nah sekarang, zaman sekarang kalau di tembok itu bahaya. Nah kalau apa-apa jatuh bisa jadi ada korban. Jadi kalau bisa jangan di tembok sekarang. Jadi kalau bisa jangan ada pagar, jangan tembok karena itu akan menyebabkan hemat energi dan lain sebagainya. Tapi nanti coba dilihat, saya bicara sama Pak Aka, Pak ya, nanti kita cari sumbernya. Kalau sekitar 100 juta mudah-mudahan kita bisa bantu lah ya. Jadi bukan karena bolanya atau apa, tapi karena Pak Mulyono ini kordes. Jadi itu kira-kira, insya Allah Pak. Tapi sebenarnya cara kita melakukan pemerintahan juga sekarang beda. Nah kalau beliau hatinya nyaman, nanti di pagar stadionnya ada UD Bawora, saya kira 100 juta bukan terlalu mahal juga buat pengusaha seperti Pak Daeng kita ini. Ya nanti gabunglah kita Pak Daeng ya, 50%, 50%. Oke, ada yang lain Pak Mul? Waduh. Kalau ada hal-hal dari TSBD yang ingin disampaikan, nanti langsung ke Pak Hasanul Holik. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota TSBD Desa Labuan Lombok. Yang perlu kami minta di sini atau yang perlu kami pertanyakan di sini mengenai masalah kelengkapan kami di anggota TSBD. Karena kami di Desa Labuan Lombok ini sangat minim sekali untuk mengenai masalah kelengkapan yang dimaksud, baik seperti peralatan untuk pemadam kebakaran seperti yang kemarin terjadi karena terlalu jauh pemadam kebakaran yang ada di Lombok Timur dengan kejadian yang ada di Labuan Lombok itu jauh sekali. Dalam arti kata sudah habis terbakar baru tiba pemadam kebakaran. Nah jadi kami minta bagaimana solusinya dari provinsi atau Pak Gubernur untuk memberikan kami solusi. Dan juga mengenai masalah pembangunan pos kami di TSBD di Desa Labuan Lombok, memang itu sudah ada rencana dari Ibu Desa, tapi dana yang untuk membangun pos TSBD itu belum ada. Dan, jadi perlengkapannya kayak ya seperti sensor,
apa itu dengan tandu semuanya itu belum ada semua. Cuman kami ini namanya aja DSBD tapi perlengkapan belum ada di desa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lebih sering datang. Kalau perlengkapannya belum lengkap, biasanya bencananya juga belum lengkap juga. Nah, karena itu nanti dengan segala keterbatasan, Pak Kadis Sosial bisa bantu sedikit untuk sambil dengan BPBD ya. Karena beliau pernah jadi kepala badan bencana. Dulu saya sempat waktu pertama jadi gubernur itu kita sedang gempa kan. Terus saya bertanya sama Tuan Guru Pajak karena sahabat saya, katanya Pak Doktor kita di NTB ini sering dapat bencana katanya. Jadi mesti orang yang betul-betul tangguh yang di bencana. Terus saya karena nggak tahu orang sini siapa yang cocok jadi kepala badan bencana. Tuan Guru Pajak bilang cocok tuh Pak Hasanul Holek gitu. Jadi itu sejarah Pak Aka jadi kepala BPBD karena kita anggap Pak Aka lah yang mampu sigap tanggap untuk mengantisipasi segala macam bencana. Nah, nanti kita coba nanti dengan perlengkapan yang ada di sosial, badan bencana, kita juga bisa minta CSR dari Bank NTB sama PT Aman ya. PT Aman nanti dibikin listnya aja Bu, supaya sekalian bisa menghadap itu satu yang ya. Jadi insya Allah kita coba lengkapi pelan-pelan ya Bang ya. Timbang nanti kalau kita janji-janji disangka PHP sama orang sekarang. Cukup? Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, nah, silakan ibu-ibu. Izin, nama saya Salatia. Kalau di Labuan Lombok saya Ketua PKK Kecamatan Pringgabaya sebagai Ketua Forum Kader Posyandu Keluarga. Dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon kepada Bapak mungkin ada sebuah kebijakan khusus untuk mendirikan paling tidak satu aja posyandu sebagai model di setiap desa. Anggaran desa ada di DDS, tapi tidak dibolehkan untuk membangun itu. Nah, jadi kepala-kepala desa kami bingung. Dan alhamdulillah kalau di Labuan Lombok kita dapat juara 2 kemarin tingkat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua di PKK juga Pak. Banyak sekali program PKK termasuk menangani bagaimana kekerasan anak, kekerasan perempuan dan lain sebagainya. Tetapi sayang di anggaran itu juga tidak dipatok bahwa anggaran PKK harus segini. Itu dipatok berarti hanya 5 juta paling besar. Bagaimana Pak bisa kami bergerak? Sementara pertemuan kami setiap bulan wajib. Mungkin ada dari kebijakan Bapak. Kami ini yang tidak minta, cuma minta kebijakan karena uang desa itu ada. Cuma kepala-kepala desa kami tidak bisa mengeluarkan tanpa ada perpum atau kebijakan dari atas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi yang berkaitan dengan backupan atau penggunaan dana desa bagi kegiatan posyandu. Jadi memang dalam aturannya itu memang dibolehkan untuk dialokasikan. Tinggal keberpihakan dan komunikasi dengan kepala desa untuk pengalokasiannya. Jadi izin tadi Bapak Gubernur, jadi selama ini memang belum ada semacam guidance atau batasan-batasan penggunaan dari dana desa untuk pegangan daripada kabupaten-kabupaten. Tentunya nanti kita sudah menyiapkan konsepnya, itu nanti ada range-nya Bu, nanti itu bisa menjadi bahan advokasi di pembahasan atau di musdes untuk pengalokasian dari dana desa. Yang kedua, yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana tentunya bisa, tapi tentunya kita bisa lihat kekuatannya seperti apa. Mungkin demikian Pak Gubernur respon kami. Terima kasih. Ini jago sudah kepala ketua PKK-nya, insya Allah nanti disampaikan pada Bu Agub ya. Karena Bu Agub ini sangat concern sama posyandu. Begitu juga Bu Niken, ketua tim penggerak PKK provinsi. Dan nanti ini masalah komunikasi saja, mudah-mudahan. Karena dulu kenapa dana desa itu harus diatur, karena banyak kepala desa itu kalau nggak hati-hati nanti bisa jadi temuan, jadi masalah lagi.
Ya, jadi mendingan hati-hati dulu, seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan ada cahaya di ujung terowongan. Saya kira cukup. Ada yang lain? Terima kasih atas waktunya. Saya rasa berterima kasih sama Pak Daeng, Bu Kepala Desa, sudah diajak berkunjung ke pabrik es. Nah, ini pertama kali, Pak. Saya sebelumnya cuma dengar-dengar cerita aja tentang pabrik es ini pertama kali saya lihat. Dulu ada Bupati Subang katanya, itu meresmikan pabrik tekstil di Subang. Pas sambutan, makanya ajudan itu harus ngasih informasi yang bagus. Dia waktu ngasih sambutan, karena bukan dia yang bikin sambutannya, jadi dibaca saja. Jadi bapak-bapak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan pabrik tekstil. Langsung ajudannya bilang, Pak, itu kurang esnya. Ya, sekaligus pabrik es. Ini pabrik es beneran ini kayaknya. Jadi karena dia bilang tekstil, ajudannya bilang kurang esnya tuh. Oleh karena sekalian itu pabrik es gitu. Jadi Pak Daeng terima kasih, dan juga buat Ibu PKK dan lain sebagainya. Dalam ekonomi modern, kalau dianalogikan, kalau kita ibaratkan ekonomi itu seperti mobil, maka tugas gubernur, tugas bupati, tugas presiden, tugas camat, kepala desa itu seperti mengendalikan kemudi, steering the wheel. Engine of economic growth is the private sector. Tapi mesin yang memungkinkan ekonomi negara dan daerah itu adalah dunia usaha. Nah, nggak ada gunanya gubernurnya hebat, bupatinya hebat, kendaraannya bagus, tapi nggak ada mesinnya. Coba jadi dia begini-begini gitu. Nah, tapi kalau mesinnya canggih, kalau yang nggak bisa nyupir bahaya juga. Nah, jadi orang seperti Daeng ini perlu saya sebutkan, inilah sebenarnya mesin ekonomi yang ada di daerah. Bukan zamannya lagi kita itu berlomba-lomba jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat dan lain-lain, jadi anggota dewan. Tapi di tengah dunia modern itu anak-anak kita harus kita dorong menjadi pengusaha yang menghidupkan ekonomi kita. Nah, ini kesalahan kita sekarang ini. Mestinya yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala desa, jadi segala macam anggota dewan kita itu mereka yang sudah selesai dengan kehidupan ekonominya. Jadi tidak lagi memanai jabatan publik itu untuk mengakumulasi kekayaan materi hidup di dunia. Nah, karena kalau begitu, itu nanti bisa salah kaprah. Nah, oleh karena itu kita punya program di sini satu SMK, satu siswa SMK, satu jadi pengusaha. Nah, tugas Pak Daeng dan Ibu adalah bagaimana supaya lingkungan sekitar ini diajak lihat pabrik, diajar berwirausaha, berwira swasta, dikenalkan dengan bank, supaya tumbuh kejiwaan. Jangan sampai anak muda kita, aktivis kita, cita-citanya hanya jadi anggota dewan saja. Kenapa bisa mau jadi anggota dewan? Karena bisa marah-marahin orang. Nah, sampai nanti daerah kita itu shifting of mind itu semua ingin jadi pengusaha, baru kita akan menggerakkan ekonomi dengan yang bagus. Nah, saya nggak usah diceritakan, tapi melihat keadaan pabriknya, coba betapa banyak karyawan bisa bekerja jadi satu mesin ekonomi yang hidup. Jadi daerah kita ini akan hidup. Bayangkan kalau kita punya 1000 Daeng, 2000 bahkan 10.000 Daeng. Nah, baju kuning karyawannya coba. Kayak apa itu? Nah, bahkan ketika mereka hidup dengan keluarganya, nanti amal jariah kita luar biasa. Nah, ini harus kita mulai edukasi ke anak-anak kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau mau minta sumbangan, jangan lagi minta ke bupati, jangan lagi minta ke gubernur semata, jangan lagi ke anggota dewan karena nggak ada uangnya. Tapi jalinlah hubungan yang baik dengan industri yang ada di daerah kita. Dan tugas kita sebagai pemerintah memastikan pengusaha seperti beliau, industri itu nyaman dan aman di tempat kita. Mereka hanya butuh itu. Jangan lihat pengusaha itu mau dipalakin aja.
Jangan lihat pengusaha itu ingin dibikin ribet. Kalau dikasih izin susah ini itu dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu buat Bapak Ibu terutama yang muda-muda, dan saya lihat ini sudah sangat maju ya, dan saya optimis insya Allah perikanan kelautan kita akan maju dengan hadirnya orang seperti Pak Daeng ini. Pak Daeng terima kasih sudah hadir di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki, bisnisnya terus maju dan menularkan optimisme ke banyak pengusaha-pengusaha muda yang lain. Dan yang paling penting, kita bantu Pak Mul untuk membuat tembok lapangan sepak bola. Pak Dadang, dicatat ya, untuk Pak Mul ini kita bantu temboknya. Tapi mana yang bagus, di tembok atau di pagar bambu, Pak Mul? Hah? Kalau pakai bambu tuh indah, ini kelihatan kayak orang kaya tuh sedang pakai bambu. Kemarin sudah tapi sekarang masih bambunya Pak, cuma dicabut-cabut sama orang. Iya deh, saya kira cukup sekian. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya di Kemenak, KLU kepalanya, tapi mau pensiun. Oh iya. Terus Aida? Guru SMP, tinggal di sana saya Samaan. Jadi bilang-bilang kan. Iya, karena suami saya. Saya sama Nyong satu. Sekarang jadi kepala desa. Dapat dado. Bahasa gelaya itu kuningan itu di jari kan. Imut katanya. Hati-hati. Minggu depan katanya Yang kita rencanakan dan sekarang minggu depan tuh niat lahannya dulu. Mana Pak Mul? Sudah kita omongkan di sana. Oh, sudah. Iya. Dan ini tumben dia di satu tempat lama. Biasanya paling lama itu 1 jam. Bahkan ada tempat lain hanya 10 menit. Tinggalin itu.
Insya Allah hari Minggu kami akan datang semua. Biasa bacanya pada makan. Iya. Pokoknya ingat selalu. Ayo, Pak. Bagus ngapun bilang ke kadis. Kayak mulai dong. Pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Kita akan berjumpa lagi. Siap. Sukses. Bikin dulu dah milu. Bares. Warga negara Indonesia ini. Siap. Ini jangkauan kita ini. Itu berapa kali dia banyak ini? Hah? Bali ini. Lebih itu nak. Oh, boleh Bali. Boleh Bali. Jam mana jam jam B. Bali. Oh, siap. Wala buka ada tuh.